Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk semua sahabat UT dimanapun sahabat UT berada. Halo sahabat UT Majene, senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saya Irfa Aulia Dwi Putri dalam program bijak bincang sejenak bersama UT Majene. Pada hari ini kita akan membahas bincang mahasiswa inspiratif pemenang juara 1 Lomba Sains Olimpiade Cabang Biologi dalam ajang Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka tahun 2024. Bersama narasumber kita, Kak Muhammad Rifli. Baik sahabat UT Majene, dimanapun teman-teman berada saat ini, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya ya, dengan judul berprestasi di UT, mengapa tidak? Jadi pada hari ini kita akan mengulik ya tentang kiat-kiat bagaimana sih caranya bisa berprestasi juga di UT, bisa juga melakukan aktivitas yang lainnya sambil kuliah. Oke. Nah, tentunya dengan narasumber kita ya, Kak Rifli. Oke, halo Kak Rifli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena baru-baru ini habis ini ya, udah berapa hari nih balik dari waktu lomba kemarin? Waktu lomba kurang lebih udah semingguan. Udah semingguan ya. Jadi saya rasa 1 minggu itu sudah ini ya, sudah cukup lah waktu buat rehat ya. Oke, langsung saja ya untuk Kak Rifli. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Kak Rifli ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka Majene dengan program studi biologi. Oke, halo Kak Rifli, bisa dijelaskan sedikit sekarang sudah semester berapa dan aktivitas kesehariannya apa? Sekarang saya sudah semester ke-7 dan aktivitas sehari-hari saya itu selain kuliah, selain juga belajar untuk kompetisi, saya juga sering membantu bisnis orang tua di rumah, sering ikut berbagai kegiatan dosen. Di jurusan saya sering membantu riset dan penelitiannya, dan juga saya sering juga ikut kegiatan kevolunteeran dan juga aktivitas lain yang dapat menunjang kinerja dan masa depan saya ke depan. Oke, nice. Jadi memang banyak banget ya sebenarnya aktivitas di luar selain menjadi mahasiswa UT. Oke, ini nih selanjutnya mau tanya, awal tahu UT itu sebenarnya dari mana sih di awalnya? Terus mengapa memilih program studi biologi? Ini awalnya agak panjang ya tahunnya itu. Karena pertama itu sebelum lulus SMA ya, itu kakak udah kuliah di UT, jurusan hukum. Ya, saya baru tahu ada ya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Nah, setelah saya lulus, kan dulu nggak ada niatnya daftar di UT ya, nggak ada niat daftar di UT, dulu mendaftar di Unhas jurusan kedokteran ya, tapi qadarullah nggak pernah lulus. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mencoba merelakan diri untuk kuliah di Universitas Terbuka, dan juga kakak juga menawarkan bagaimana kalau di UT. Oke, saya coba untuk mengenal, mencari website bagaimana itu UT, bagaimana pembelajaran di dalamnya, bagaimana cara kita beradaptasi. Nah, tentu saya dibawalah ke kantor untuk pertama kali untuk mendaftar. Saya diberikan brosur, jurusan apa. Saya mengingat saya dulu di SMA jurusan IPA, dan juga saya suka biologi, dan saya lihat ada jurusan biologi, ya itulah mengapa saya awal tertarik untuk berkuliah di jurusan biologi di Universitas Terbuka. Oke, nice. Jadi memang awalnya itu dari kesenangan ya, senang sama mata pelajaran biologi, walhasil ikut sampai di bangku kuliah. Karena kan ada pepatah yang mengatakan sesuatu yang kita senangi itu kalau dijalani pasti akan mudah nantinya. Oke, betul. Nah, pada akhirnya juga ini ya membawa Rifli sampai ke tingkat Olimpiade Nasional. Oke, dengan kesibukan saat ini yang tadi banyak aktivitasnya ya. Oke,
Kemudian bagaimana membagi waktu antara waktu kuliah dan aktivitas lainnya? Cara membagi itu kan semua orang tahu ya, di UT itu fleksibel. Yes. Di UT itu fleksibel. Jadi saya sebagaimana saya bisa melakukan kesibukan saya sehari-hari itu tanpa mengesampingkan pembelajaran saya di UT. Jadi saya bisa membaca buku 3 atau 4 halaman setiap hari, asal ada saya baca dan sambil mengerjakan pekerjaan lain. Oke, berarti mengambil ini ya, kesimpulannya begini, yang penting kita melakukannya daripada tidak sama sekali, sekalipun itu sedikit ya. Oke. Karena tidak akan ada hasil jika kita tidak melakukan apa-apa ya, gitu ya. Oke, keren ya. Oke. Kemudian bagaimana kesan menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka selama ini? Kesan saya itu pertama-tama sebelum saya masuk ya semester 1, saya pikir itu bakalan mungkin saya sampai semester akhir bakalan monoton ini, karena saya lihat yang kuliah di UT hanya orang-orang yang sudah bekerja ya. Ternyata pikiran saya salah. Ternyata banyak juga kegiatan yang bisa saya lakukan di UT, banyak juga UKM yang bisa saya ikuti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan juga relasi antar mahasiswa UT. Dan sekarang saya bisa beradaptasi dan ikut mensukseskan kuliah saya di Universitas Terbuka ini dengan berbagai kegiatan. Jadi inilah salah satu keuntungan kalau kuliah di UT ya, karena kuliahnya fleksibel. Jadi sekalipun kita ada kesibukan di luar, itu tetap bisa balance ya, jalan secara bersamaan. Oke. Kemudian ada tidak sih bagian tersulit dari mengatur waktu itu? Bagian tersulit? Karena bagian tersulit itu menurut saya karena setiap hari itu saya kegiatan padat ya. Selain perkuliahan juga itu yang paling sulit untuk mengatur waktu, bagaimana bisa mengedepankan dan juga memahami modul-modul yang pembelajaran pada semester ini dan juga aktivitas saya sehari-hari. Jadi menurut saya itu harus balance semua. Jadi cara membalancekan itunya yang agak sulit menurut saya ya. Oke, jadi memang perlu ya manajemen waktu yang sangat baik supaya kedua-duanya ini berjalan dengan imbang antara kuliah dan aktivitas yang lainnya. Ditambah lagi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, tentunya seperti jika mengikuti lomba atau mungkin join dalam kegiatan dosen ya dan sebagainya. Oke, kemudian ada nggak sih kiat-kiat untuk memotivasi diri sendiri agar tetap bisa fokus kuliah, mengingat tadi kan ditemukan ada beberapa bagian tersulit atau hambatan-hambatan pada saat menjalani kuliah sambil kerja dan yang lainnya. Kalau saya pribadi dan mungkin bisa diikuti oleh teman-teman semua, saya berusaha untuk menyukai apa yang telah saya jalani sekarang, apa yang telah saya dapatkan sekarang. Karena kalau kita menyukai apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita miliki sekarang, insya Allah ke depan itu jalannya akan mudah. Begitu. Jadi saya hanya berusaha menyukai apa yang telah saya mulai dan berusaha menyukai apa yang nanti akan saya akhiri ke depan. Menarik ya sahabat UT sekalian. Jadi itu tadi beberapa hambatan yang sudah ditemui oleh Rifli selama kuliah di UT, tetapi di satu sisi Rifli sudah mempunyai pemecahan masalahnya. Kenapa, bagaimana caranya supaya tidak terkendala lagi, supaya bisa menemukan titik temu bagaimana supaya imbang antara kuliah dan kegiatan lainnya. Nice. Next ya, Kak Rifli. Boleh dijelaskan prestasi apa saja yang telah diraih selama menjadi mahasiswa Universitas Terbuka? Silakan.
Jadi Rifli ini ada banyak prestasi yang telah diraih selama menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka. Pertama pada saat semester 2 ya, kalau nggak salah itu iseng-iseng daftar lomba nyanyi karena juga hobi nyanyi ya. Hobi nyanyi di salah satu kampus di Pulau Mandar, Unasman ya. Dari itu terus lomba juara 3, alhamdulillah. Terus itu saya pernah jadi finalis lomba monolog di Udayana Art. Itu festival yang diadakan oleh Universitas Udayana. Dan saya masuk ke dalam 10 besar, alhamdulillah, walaupun belum sempat jadi juara. Dan untuk saya juga pernah ke Medan ya, tahun lalu itu mengikuti festival Mipantastik, yaitu Olimpiade MIPA yang diadakan seluruh Indonesia atau nasional. Itu saya mendapat juara ketiga, alhamdulillah, di bidang biologi. Dan juga tahun lalu saya juga udah ketiga kalinya ikut di Sporseni pada saat ini. Dan tahun 2023 kemarin saya itu mendapat kategori perorangan, yaitu medali perak ya, kategori perak. Dan saya juga pernah ikut olimpiade yang diadakan oleh fakultas saya sendiri, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu OSTN, Olimpiade Sains dan Teknologi. Dan itu kategori tim ya, dan saya mendapat juara ketiga. Selanjutnya yang terakhir ini, alhamdulillah saya bisa juara 1 di Sporseni, Olimpiade Sains dalam bidang biologi di Sporseni UT tahun 2024 ini. Dan insya Allah akan bertambah, saya akan meningkatkan prestasi saya ke depan lagi dan lagi. Oke, jadi jangan puas di juara yang telah didapatkan saat ini ya. Harus tetap fighting lagi untuk the next lomba. Oke ya. Pokoknya jangan puas di apa yang telah didapatkan saat ini. Oke. Apakah sebelumnya di bangku SMA kemarin juga pernah mengikuti lomba di bidang mata pelajaran biologi atau bidang yang lain? Oke, menarik. Oh ya, pada saat SMA ya saya sering ya diajak oleh guru di Olimpiade SMA, dulu namanya masih OSN ya. OSN di SMA. OSN ya. Saya 2 kali diajak oleh mewakili sekolah, dulu SMA 1 Wonomulyo. Di Makassar, di tingkat Sulselbar, itu Olimpiade Biologi. Terus saya juga pernah mewakili sekolah di Olimpiade Biologi di SMA di tingkat kabupaten, dan juga ada lomba-lomba lainnya lagi yang non akademik. Oke, jadi memang dari bakatnya ini memang dari SMA ya, sudah senang mengikuti lomba-lomba. Kayaknya memang begitu deh kalau misalnya jiwa-jiwa petarung ya. Oke, pokoknya sudah sampai ke tahap ini tuh sudah luar biasa banget ya, apalagi membawakan nama UT Majene sampai ke UT Pusat, luar biasa. Oke, terus bagaimana nih persiapannya kemarin sebelum mengikuti lomba di Sporseni? Di Sporseni yang 2024 ini ya, yang terakhir ini. Yang terakhir 2024 itu karena saya juga sering ya, sudah setiap hari persiapan untuk Olimpiade di tingkat dikti yang itu untuk masuk seleksinya susah. Jadi untuk di Sporseni kali ini ya saya persiapan biasa saja. Biasa saja karena setiap hari juga saya sudah persiapan secara matang. Nah, 3 hari atau 2 hari sebelum lomba itu saya dan rekan saya saya punya rekan itu mempush belajar saya bersama. Sekitar mungkin ada 50 soal ya saya kerjakan bersama itu. Jadi persiapannya hanya itu 2-3 hari kami push latihan, dan alhamdulillah bisa masuk 6 besar. Akhirnya finish ya. Jadi kata kuncinya memang kita harus study hard ya, belajar yang giat. Jadi memang belajarnya secara mandiri ya, berdua saja, tidak ada tutor ya, mungkin dari luar apa. Baik, keren. Oke, kemudian awal mula tertarik mengikuti lomba sains ini apa sih sebenarnya? Lomba sains,
Karena sebelumnya di SMA memang saya sering lomba sains. Yes. Terus di Disporseni ini ada lomba sains itu Olimpiade awalnya 2023 ya. Karena kemarin kan saya ikut waktu tahun 2022 saya ikut Disporseni cabang lomba yang lain. Lomba lain, tapi pada saat saya lihat ada Olimpiade Sains dan saya juga pikiran saya, insya Allah saya mampu untuk bisa berkompetisi di dalam Olimpiade Sains itu, saya banting setir untuk mengikuti Olimpiade Sains itu dan meninggalkan bidang lain. Oke, kirain karena yang tahun lalu itu belum dapat juara 1, akhirnya kembali lagi nih untuk bisa kembali mengikuti lomba agar bisa dapat juara 1. Keren sih. Oke, kemudian tantangan yang dihadapi selama kompetisi dan cara mengatasinya. Tantangan yang sering ya saya hadapi, pengalaman saya itu tantangan kalau saya lihat orang yang bawa buku tebal, terus ada membaca pada saat kumpul ya, itu bilang ini orang kayaknya juara 1 ini kayaknya. Juara 1 ini karena kita lihat secara spesifik karena selalu belajar. Itu tantangan biasa membuat kita blank gitu. Blank. Terus ketika ujian, ketika dia selesai pertama, bilang betul-betul ya dia belajar. Tapi saya selalu menanamkan dari diri saya sudah berbuat yang terbaik, saya sudah menuangkan ide dan pikiran saya sudah belajar setiap hari, qadarullah apapun hasilnya saya dan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya sudah menemukan hasil terbaiknya ya sudah didapatkan. Jadi memang yang namanya kompetisi itu kita harus siapkan dulu hati dulu yang harus dibesarkan ya sebelum mengikuti kompetisi. Menang atau tidak yang penting kita berusaha dulu ya kan. Oke, jadi kemarin waktu ke Jakarta itu sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. Dan ada berapa orang nih yang di sana finalis yang lainnya dan dari mana aja? Finalis kan kemarin yang dilombakan itu ya ada 3 bidang, biologi, matematika, dan statistika. Untuk biologi sendiri kemarin itu ada kami ya UT Majene, terus UT Medan, ada UT Jakarta, UT Surabaya, UT Malang, dan UT Surakarta. Oke, banyak ya, banyak saingannya ya. Keren. Kemudian bagaimana sih cara menghilangkan rasa insecure menghadapi peserta yang lain ketika sudah masuk ke babak final kemarin? Cara menghilangkan insecure, tentunya saya juga insecure ya. Karena bilang ini 3 berarti udah terbaik ya. Ini 3, saya yang duanya belum tahu gimana berat. Saya tahu dia itu petarung hebat lah, petarung hebat. Jadi ya saya dengan tim saya bilang ya kita berusaha ya yang terbaik saja, membaca modul-modul yang disiapkan oleh juri sama panitia nanti, melakukan praktikum dengan baik, menjawab apapun presentasinya, apapun hasilnya, udahlah nggak apa-apa. Kita juga udah sampai 3 besar. Lebih keren ya, keren banget. Oke, kemudian untuk Karifli ini apa planning ke depannya setelah lulus kuliah nanti? Planning ke depan tentunya mungkin ya orang mengira saya akan lanjut S2, ya itu ada planning. Terus ingin mungkin membangun bisnis sendiri di samping bisnis keluarga. Terus juga mungkin daftar-daftar di perusahaan yang mungkin bisa menghargai jurusan saya, dan juga mungkin lebih fokus sekarang untuk memantaskan diri supaya mendapat sesuatu yang pantas ke depannya. Oke, dua terakhir nih pertanyaannya. Oke, apa sih benefit yang telah didapatkan dari telah mengikutinya lomba-lomba selama ini? Kalau benefit banyak ya. Banyak. Pertama, kalau berupa materi nggak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya, berupa materi alhamdulillah sudah banyak dari saya dalam SMA sampai sekarang. Alhamdulillah banyak. Terus dapat relasi ya,
dapat relasi, kita bisa tahu, dia dari sana, begitu, kemampuannya begitu ya, berarti hebat. Terus kita tahu tentang guru-guru ataupun pendamping yang bawa kita kemarin gitu, kita begini, si ibu ini, bapak ini, kita tahu sifatnya dan kita lebih tahu bagaimana cara mengambil hati orang tersebut, bagaimana cara terus kita sama dengan jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis di tempat yang mungkin sebagian orang belum pernah menginjak ya, dan impian bagi peserta di Sporza ini yang belum rezeki ya, begitu. Jadi banyak sekali benefit yang kita rasakan jika kita berkompetisi dan itu kita lakukan dengan hati dan serius. Jadi udah dapet ini ya, duitnya banyak ya, dapat beasiswa dan sebagainya. Oke. Kemudian dapat relasi juga, dapat teman baru. Nah, itu penting sih sebenarnya untuk kedepannya. Jadi untuk kedepannya itu memang kita memerlukan relasi yang baik supaya bisa membantu kita besok lusa gimana ya. Oke, terakhir untuk Kak Rifli, pesan-pesan kepada sahabat Utema Jene nih, terkhusus untuk mahasiswa yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Utema Jene, dan untuk teman-teman mahasiswa baru Utema Jene, siapa tahu nih ada sahabat UT yang mau menjadikan Kak Rifli ini role modelnya ya. Mengingat ada banyak prestasi yang telah diraih oleh Kak Rifli. Oke, silakan. Motivasi untuk yang mungkin ada mahasiswa ya atau mahasiswa baru yang saya ingin kuliah aja, fokus kuliah sampai akhir wisuda, itu ngembain orang tua, itu saya hargai ya. Mungkin itu memang tujuannya, itu memang cerminan dari dirinya ingin begitu ya, saya hargai. Mungkin kata dari saya, fokus kuliah dan semangat. Dan untuk mahasiswa yang mungkin bilang dulu seperti saya, kuliah di UT boring, nggak ada nggak ada kegiatan, banyak kok, banyak. Asalkan kalian bisa mencari, asalkan kalian mau mencoba, asalkan kalian ingin bekerja keras, pasti ada. Dan jika kalian ingin mencari sesuatu, itu pasti kalian akan mendapatnya. Dan bahkan UT itu akan membiayai, karena di batas kekurangan kalian, UT selalu mensupport semua mahasiswanya yang ingin maju. Oke, gitu ya. Oke, jadi di UT itu sudah tersedia ya sebenarnya semuanya, sisa bagaimana teman-teman sahabat Utema Jene ini lebih meningkatkan lagi usahanya. Oke, seperti Kak Rifli contohnya, dan ada banyak juga ya finalis teman-teman yang lain yang sudah mengikuti lomba Olimpiade, baik itu yang telah menjadi alumni atau mungkin yang tahun lalu atau mungkin yang baru-baru ini juga telah mengikuti lomba Olimpiade dalam bidang apapun itu. Pokoknya di bidang di Sporza ini ya, pokoknya ada banyak ya untuk Kak Rifli. Oke, mungkin itu tadi ya bincang-bincang kita dalam bincang sejenak bersama Utema Jene. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Rifli. Semoga studinya lancar ke depannya ya, selesai dengan nilai yang memuaskan tentunya, dan tentunya selesai tepat waktu. Oke, akhir kata mungkin cukup sekian dulu untuk bincang sejenak kita di kali ini. Terima kasih untuk sahabat UT yang telah bergabung. Semoga apa yang sudah dibagikan hari ini ya, informasinya, semoga bisa menjadi informasi, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian dimanapun sahabat UT berada. Akhir kata, saya Irpa dan narasumber kita Muhammad Rifli pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.